Selamat datang di Mas Jiwa Studio. Seperti yang kalian tahu, polisi berhasil menangkap salah satu pembunuh Vina dan kekasihnya. Dari 3 orang yang selama ini menjadi buronan. Penangkapan ini terjadi ketika ditemukan ada beberapa kejanggalan dari proses penyelidikan. Selain menyisakan 2 tersangka yang masih buron, polisi juga dituduh sebagai salah tangkap. Sebelum lanjut membahas kisahnya ini, gue mau ngingetin kalian buat subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Lalu jangan lupa untuk share dan like videonya, serta tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar. Peggy alias Peron, salah seorang tersangka yang selama ini dinyatakan buron, ditangkap di kota Bandung pada Selasa tanggal 21 bulan Mei 2024. Nah, dari keterangannya nih, Peggy ini tuh kerja sebagai tukang bangunan ya, atau bisa dibilang kuli lah ya. Dengan tertangkapnya Peggy, maka masih ada 2 orang lagi nih yang jadi DPO. Wah, udah 8 tahun nih, belum ketangkep-tangkep juga, parah banget sih. Nah, 2 orang ini tuh adalah Andi dan Dani. Sejauh ini polisi masih memeriksa Peggy untuk mengetahui kemana saja tersangka selama buron, termasuk keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya. Dalam kasus ini, keluarga korban menuntut agar polisi menangkap sejumlah tersangka lainnya yang masih buron. Dihubungi secara terpisah, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan polisi harus membuktikan akuntabilitas penyelidikannya dalam kasus ini untuk menjawab sebagai klaim dan kejanggalan yang mengemuka. Sebab klaim-klaim yang mengemuka itu, menurut Bambang, mengindikasikan pembuktian yang tidak cukup kuat terkait keterlibatan para terdakwa. Dia mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan serta Direktorat Kriminal Umum Polri menelusuri dan memeriksa kembali apakah penyelidikan kasus ini pada 2016 lalu sudah berjalan sesuai prosedur. Ada 2 hal yang menurut Bambang harus dibuka secara transparan. Yang pertama nih, dia tuh kayak, kenapa sih polisi kok selama 8 tahun belum bisa nangkep 3 orang yang jadi DPO ini nih? 8 tahun loh. Dan ya, kasusnya kan viral lagi karena salah satu film horor yang mengangkat kisahnya si Vina dan Eki ini kan. Padahal menurut Bambang, itu semestinya bukan hal yang sulit dilakukan oleh polisi. Kegagalan polisi dalam menangkap buronan ini selama 8 tahun membuat munculnya spekulasi di media sosial yang menuding bahwa satu buron adalah anak dari perwira polisi. Namun tuduhan itu dibantah oleh Polda Jawa Barat. Yang kedua nih, polisi itu harus mempertanggungjawabkan proses penyelidikan kasus ini untuk menanggapi dugaan salah tangkap yang diungkap oleh salah satu terdakwa baru-baru ini. Menurut Bambang, pembuktian polisi saat menangani kasus ini terlalu bertumpu pada pengakuan dan kesaksian para terdakwa yang disebut-sebut bisa saja muncul akibat intimidasi. Nah, Bambang nih sempat ngeluarin statement kalau kasus ini nggak diusut, risikonya akan muncul lagi keraguan pada masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Jangan-jangan ada yang direkayasa atau ditutup-tutupi. Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Jules Abraham Abbas menegaskan kepolisian akan bertindak transparan. Pengakuan ex terpidana kasus Vina yang mengaku korban salah tangkap sejauh ini, 8 orang telah divonis bersalah di pengadilan karena dinyatakan terbukti membunuh Vina dan Eki. Nah, salah satunya nih Saka Tatal. Ya, mungkin lu pada udah pada tahu lah, Saka ini yang waktu itu masih di bawah umur, dia cuma divonis 8 tahun 3 bulan penjara. Saka Tatal ini sekarang udah bebas usai menjalani masa tahanan selama 3 tahun 8 bulan. Itu karena dapat remisi. Saka mengaku jika dirinya adalah korban salah tangkap. Nah, ada apa nih di balik itu tuh? Ya kan? Ya, mungkin lu juga udah pernah lihat statement dia yang di salah satu TV nasional nih. Dia ngomong kalau saya berani bersumpah kalau saya bukan pembunuh Vina dan Eki. Intinya dia mengatakan kalau dia ini nggak ada di tempat kejadian di saat Vina dan Eki meregang nyawa pada kejadian tragis itu. Saka juga mengklaim disiksa oleh para polisi agar mau mengaku bersalah dalam kasus ini. Jadi itu si Saka sempat ngomong ke media kalau dia itu disiksa sama para polisi nih buat apa ya, kayak lu harus ngaku apa tapi apa yang nggak dia lakuin gitu loh. Nah, kejadiannya ini tuh hampir 1 minggu. Si Saka ini tuh akhirnya ngaku karena dia nggak kuat sama siksaannya itu. Tapi nih, klaim itu berbeda dengan fakta-fakta persidangan yang terangkum di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon bahwa Saka turut memukul Eki bersama para terdakwa lainnya.
Pengacara yang mendampingi si Saka ini yang bernama Ibu Titin, dia mengaku jika dirinya telah menempuh dengan segala cara sejak masa-masa persidangan untuk membuktikan klaim itu. Titin pernah melaporkan dugaan penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku, serta dugaan penyiksaan oleh penyidik ke bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Barat pada 7 September 2016 yang lalu. Kemudian dia juga melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tanggal 13 September 2016 serta ke Komisi Yudisial pada 23 November 2016. Tetapi laporan itu tidak membuahkan hasil dan proses hukum pun terus berjalan. Baru belakangan ini setelah kasus Vina kembali mengemuka, Saka mengaku kepada publik jika dirinya adalah korban salah tangkap. Saka ini tuh kayak ngomong gini loh, kayak saya ingin nama saya baik lagi seperti dulu, nggak dicap masyarakat sebagai seorang pembunuh. Dihubungi secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing membenarkan bahwa lembaga ini pernah menerima laporan tersebut. Setelah itu, Uli mengatakan Komnas HAM telah meminta klarifikasi Irwasda Polda Jawa Barat untuk memeriksa penyidik atas dugaan penyiksaan dan penghalang-halangan kunjungan keluarga. Nah, saat ini tuh Komnas HAM kembali bersurat ke Polda Jawa Barat untuk meminta keterangan mengenai perkembangan pencarian 3 orang buronan, tindak lanjut proses hukumnya, serta memastikan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap keluarga korban. Yang menjadi sorotan, Saka Tatal terpidana yang telah bebas ini mengaku dirinya tidak ada di tempat kejadian pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 ketika Vina dan Eki meninggal dunia. Dia tuh ngomong, saya ada di rumah paman sama kakak saya. Sama paman saya silang 3 rumah dari sini. Dia tuh kayak jelasin kalau dari rumah yang di sini tuh cuma selang 3 rumah lah, itu rumah pamannya gitu loh. Lanjut lagi si Saka tuh ngomong kalau saya di situ dari sebelum maghrib sampai jam 10 malam. Kata Saka nih, sekitar jam 11 dia pergi ke bengkel karena radiator motor milik temannya rusak. Nah, jadi tuh si Saka juga kayak gambarin kronologisnya tuh waktu di perjalanan mau lewat jalan layang yang tempat ditemuinnya si mayat si Vina sama si pacarnya nih, si Eki. Dia tuh ngeliat ada polisi, ya pokoknya rame-rame, terus ada polisi baru datang. Si Saka ini berhenti nih, karena wah dikiranya razia. Nah si Saka nggak pakai helm, makanya dia putar balik lagi nih. Saka itu ngaku kalau dia ngeliat rame-rame gitu, putar balik terus dia lanjut perjalanannya tuh ke bengkel. Nah karena kejadian itu si Saka sama temennya, jadi 2 orang itu yang menurut pihak Saka menjadi saksi bahwa dia tidak ada di tempat kejadian. Nah, si Ibu Titin ini kuasa hukum dari si Saka ini, dia itu mengatakan bahwa kedua orang tersebut turut mereka hadirkan di pengadilan sebagai saksi yang meringankan. Tetapi sayangnya, 2 orang ini tuh dicecar nih oleh hakim. Kayak hakim tuh ngomong, mana ada bengkel buka malam-malam ya. Ya gimana ya? Tambal ban aja pinggir jalan 24 jam, bro. Banyak kali yang 24 jam. Nah, lalu gimana nih si Saka kok bisa berujung ditangkap oleh polisi? Menurut versi Saka, dia mengaku berada di rumah neneknya pada 30 Agustus 2016. Nah, saat di rumah neneknya itu, si Saka tuh disuruh buat isi bensin sama saudaranya yang namanya Eka Sandi. Eka Sandi ini adalah salah satu terdakwa juga yang ikut ditangkap karena dituduh, ya bukan dituduh, ada indikasi menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jadi si Eka Sandi ini meminta Saka mengantarkan motornya ke SMP Negeri 11. Nah, SMP ini itu lokasi dari penangkapan para terdakwa. Jadi si Saka tuh ngomong kalau pas baru sampai di situ, yang lain selain Eka Sandi itu sudah ditangkap. Saya ke situ nyamperin. Kenapa saya nyamperin? Karena saya mau mengembalikan motor. Nah, setelah mau nganterin motor tuh si Saka ini ya udah dia habis balikin motor, dia mau lanjut main gitu kan. Nggak tahu kemana gitu. Tapi habis nyamperin, dia tuh langsung dibawa. Nggak ada keterangan kalau ya salah apa nih gitu loh. Nah, nggak ngomong apa-apa langsung dibawa. Nggak ada penjelasan sama sekali. Langsung dibawa ke Polresta Cirebon. Menurut pengacaranya, Saka mengaku disiksa. Dia dipukuli, disetrum, dan dipaksa untuk meminum air kencing. Wah, parah banget nih. Ditambah lagi dia tuh kayak disuruh ngaku buat lu ngaku aja lu salah, lu ngaku aja salah, begitu. Si Saka ini tuh kayak ngomong begini, kayak awalnya saya nggak mau ngaku nih. Saya tetap kekeh sama pendirian saya. Kurang dari seminggu lah saya akhirnya mengakui karena disiksa terus.
Kalau saya pribadi masih ingatlah kejadian itu, sampai sekarang pun masih membekas keterangan dari si Saka nih. Menurut Saka, dia bahkan nggak kenal nih sama si Vina dan Eki. Bahkan dia nggak tahu kalau kejadiannya tuh di mana. Secara terpisah, orang tua dari terdakwa bernama Sudirman juga masih meyakini anaknya tidak bersalah. Wah, repot lagi nih. Ada apa nih? Jadi ayah dari Sudirman ini yang bernama Pak Suratno menyebutkan anaknya memiliki keterbelakangan mental. Nah, bapaknya si Sudirman nih kayak memberi pernyataan kalau waktu kejadian umur si Sudirman tuh masih 20 tahun. Sudirman ini tuh cuma lulusan SD. Si Sudirman ini nggak bisa lanjut sekolahnya karena dia memiliki intinya keterbelakangan mental gitulah. Nah, sebab itu dia menyatakan anaknya tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Sudirman juga disebut baru belajar mengendarai motor saat kasus itu terjadi. Nah, si bapaknya Sudirman tuh kayak ceritain kronologis si Sudirman ditangkap nih. Jadi dia bilang kayak ditangkapnya tuh setelah 3 hari kejadian. Demi Allah, waktu kejadian itu anak saya di rumah. Wah, berani sampai ngomong demi Allah nih si orang tuanya Sudirman nih. Anak saya tuh keterbelakangan mental. Dia nggak pernah bergaul. Dia juga pendiam. Makanya waktu ditangkap itu saya kaget. Nah, ini cerita dari bapaknya si Sudirman. Ada satu hal juga yang bikin kita jadi bingung ya, kayak apa sih si bapaknya Sudirman tuh ngomong kalau si Sudirman ini kalau dijenguk dia kayak cerita kalau dirinya tuh harus mengakui kalau dia itu ikut bunuh si Vina sama si Eki nih. Nah, sahabat jiwa, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan nih buat masyarakat umum, kayak seperti fakta persidangan ungkap hal yang berbeda. Fakta-fakta persidangan yang tercantum dalam salinan putusan dalam kasus Saka mengungkapkan keterangan yang berbeda. Saka disebut turut ikut memukul korban Eki sebanyak 1 kali sehingga mengenai pipinya si Eki. Fakta persidangan menyebutkan bahwa Saka terlibat setelah diajak jalan-jalan menggunakan motor oleh salah satu terdakwa bernama Eka Sandi. Mereka berkumpul dan minum-minum air keras, ya alkohol kali ya, entah ciu kali, gue nggak ngerti. Pokoknya kayak diceritainnya tuh dia lagi habis jalan-jalan, naik motor, nongkrong, terus kayak minum-minum ya kan. Tapi keterangannya, Saka ini nggak ikut minum. Di saat itulah kelompok geng motor XTC melintas. Di antaranya Eki yang membonceng Vina. Para terdakwa disebut melempari batu ke arah mereka. Eki dan Vina dipepet di sebuah jalan layang. Dan di situ kedua korban disebut dipukuli. Lalu disinilah Saka disebut memukul Eki. Setelah itu, para pelaku pun membawa Vina dan Eki menuju ke belakang sebuah showroom mobil. Namun si Saka ini nggak ikut karena si Saka disuruh pulang sama Eka Sandi. Ya, karena mungkin saudara kali ya. Jadi kayak, balik aja sana gitu. Dan di saat itu juga yang paling kecil usia, ya yang masih paling muda lah usianya tuh si Saka. Menimbang fakta-fakta persidangan itu, Saka divonis selama 8 tahun 3 bulan penjara. Hakim turut mempertimbangkan status Saka sebagai anak di bawah umur yang pada saat itu berusia 16 tahun. Bukti-bukti keterlibatan Saka diantaranya adalah sepeda motor, ponsel, batang bambu, dan batu. Sementara itu, Sudirman yang oleh orang tuanya disebut mengalami keterbelakangan mental, disebut turut memperkosa Vina berdasarkan berkas pengadilan. Sudirman divonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, jadi apa nih keterlibatan 3 buronan yang sampai saat ini belum ditangkap? Mungkin di video ini tayang, si satu ini udah ketangkep nih. Cuma gue lagi bahas saat belum ditangkapnya dulu ya. Jadi setelah 8 tahun berlalu, polisi juga menyatakan masih ada 3 pelaku dalam kasus pembunuhan ini. 3 orang ini pun statusnya menjadi DPO. Polisi juga mengatakan kalau 3 orang ini bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Di dalam salinan putusan kasasi Mahkamah Agung disebutkan bahwa Andi, Dani, dan Peggy turut mengejar Vina dan Eki menggunakan sepeda motor. Andi disebut memukul Eki dengan tangan kosong sebanyak 5 kali, sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri. Peggy memukul tubuh Eki 2 kali dengan tangan kosong. Dani memukul Eki menggunakan kayu sehingga mengenai bagian rahang belakang sebelah kanan. Peggy dan Dani disebut juga memukul Vina dengan tangan kosong. Kemudian mereka membawa tubuh Vina dan Eki ke sebuah lahan kosong di belakang showroom mobil. Di sana, Peggy disebut memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke tubuh Eki. Dani menusuknya ke arah perut sebelah kiri sehingga Eki meninggal dunia di tempat. Dani, Peggy, dan Andi juga disebut terlibat memperkosa dan melecehkan Vina.
Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri fisik ketiganya. Namun tidak ada foto atau sketsa wajah pelaku yang disertakan. Ketiga DPO disebut sebagai warga desa Banjarwangun, Kabupaten Cirebon. Namun anehnya, seorang kepala desa Banjarwangun yang bernama Sulaiman mengatakan tidak ada warganya yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengaku kesulitan memburu ketiga pelaku karena 8 terdakwa lainnya mencabut keterangan mereka untuk tidak mengakui keterlibatan mereka, termasuk soal 3 buronan tersebut. Pencabutan keterangan itu terjadi ketika berkas perkara ke-8 terdakwa dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat. Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto mengatakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh polisi untuk menangkap ketiga pelaku tidak wajar, termasuk identitas para pelaku yang belum juga dapat dipastikan. Dia juga mengatakan kalau polisi harus menjelaskan apakah 3 orang itu sebenarnya ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, juga harus dijelaskan kepada publik. Soalnya kan 8 diantaranya tuh udah dihukum. Sangat tidak masuk akal 3 orang itu tidak terungkap. Jadi menurut beliau ini kayak mereka itu kan katanya kelompok geng motor. Punya identitas, saling berteman, jadi semua informasinya itu ada. Aneh aja sih kalau ketika kepala desa mengatakan tidak ada nama ketiga DPO itu. Bambang Rukminto menilai mengemukakannya klaim-klaim soal kejanggalan dalam kasus Vina mengindikasikan bahwa pembuktian terkait keterlibatan para terdakwa kurang kuat. Bukti-bukti yang terlampir terkait Saka misalnya. Menurut Bambang, harus ada bukti yang umum dalam perkara ini. Di dalam kasus ini, Bambang menduga jika pihak penyidik selalu bertumpu pada pengakuan terdakwa yang bisa saja didapat melalui intimidasi. Padahal menurutnya, polisi semestinya mampu membuktikan sebuah tindak pidana secara saintifik. Dia juga ngomong nih kalau masih jadi kebiasaan polisi mengutamakan pengakuan tersangka ketimbang bukti-bukti yang saintifik. Mereka sering melakukan tindakan intimidatif dan kekerasan. Padahal kepolisian di negara-negara yang lebih maju, pengakuan tersangka punya bobot yang sangat kecil. Dia juga menuturkan, klaim-klaim terkait kejanggalan dalam kasus ini mesti ditanggapi serius oleh Polri demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Terlebih polisi memiliki rekam jejak terkait dugaan rekayasa kasus dan penggunaan kekerasan terhadap tahanan. Dia juga ngomong tuh kalau kasus ini sudah viral dan jadi perhatian masyarakat. Polisi harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan 8 tahun lalu lewat penyelidikan ulang atau penyelidikan terkait kesalahan prosedur sendiri. Proses ini dinilai penting untuk mengungkap kebenaran secara terang, sehingga memberi keadilan bagi keluarga korban soal peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Nah, masalahnya nih ada kabar setelah tertangkapnya Peggy atau Peron, ada pernyataan kalau 2 DPO lainnya ini adalah fiktif. Menurut sumber yang gua baca, ada pernyataan kalau 2 DPO itu sebenarnya tidak ada, karena pengakuan semua terdakwa itu berbeda-beda. Sedangkan teman-teman dari Peggy ini bersedia untuk bersaksi jika pada hari kejadian tragis itu terjadi, Peggy tidak ada di lokasi tempat Vina dan kekasihnya terbunuh. Nah, apakah Peggy yang ditangkap ini adalah Peggy yang dimaksud atau Peggy yang lain? Lagi pula nih, dalam BAP yang terbaru, 5 orang terdakwa memberi keterangan kalau Peggy yang ditangkap ini bukanlah Peggy yang dimaksud. Nah, sahabat jiwa, kalau menurut kalian nih gimana? Kalau gue sebagai manusia yang masih banyak salahnya, gue malah kepikiran kalau Peggy yang ditangkap ini bukan Peggy yang sebenarnya. Gue tuh kayak malah kepikiran kalau Peggy yang ditangkap ini tuh dia dibayar sama ya mungkin ada orang yang berkuasa, salah satu orang yang berkuasa di sana ngebayar si Peggy yang ditangkap ini nih buat ngaku atau mau dijadikan tersangka. Atau memang dia ini memang korban salah tangkap. Menurut kalian gimana nih para sahabat jiwa? Ayo berikan opini kalian di dalam kolom komentar.